Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk pagi hari yang baru ini. Terima kasih buat kesehatan, kekuatan, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kami rindu untuk belajar dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, bentuk hati kami supaya kami dapat mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Amsal 24 ayat yang ke-16. Tertulis demikian. Sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam sebuah pertandingan, ada yang menang, ada yang kalah. Dalam hidup ini pun ada situasi seperti dalam pertandingan, yaitu kemenangan dan kekalahan. Kita harus belajar bukan hanya agar siap menghadapi kemenangan, tetapi juga siap dalam menghadapi kekalahan. Mengapa saudara? Karena ketidaksiapan dalam menghadapi kegagalan atau kekalahan akan mudah membuat kita terjebak dalam kekecewaan dan keputusasaan. Ada banyak orang yang hanya siap untuk berhasil, tapi tidak siap untuk mengalami kegagalan. Perlu kita sadari saudara bahwa sebenarnya kekalahan, kegagalan, kesulitan, kesedihan atau penderitaan terkadang diperlukan untuk membuat kita, yang pertama, lebih memahami arti kehidupan. Pemahaman yang salah akan makna kehidupan perlu diluruskan, sehingga terkadang Tuhan izinkan kita mengalami kekalahan, kegagalan, kesulitan. Kemenangan beruntun bangsa Israel karena tulah di Mesir, sampai mereka berhasil melewati Laut Teberau, dengan segera berubah menjadi situasi yang nampak seperti kegagalan atau kekalahan, yaitu ketika mereka sampai di panasnya padang gurun. Tapi situasi seperti itu bukan tanpa tujuan saudara. Dalam Ulangan 8 ayat 3, kita mengerti bahwa Tuhan sedang mendidik mereka untuk mengerti makna kehidupan, yaitu agar mereka menjadi rendah hati dan sadar bahwa hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman Tuhan. Kita pun demikian saudara. Kita dididik Tuhan melalui kegagalan, kekalahan atau kesulitan, agar kita mengerti akan makna kehidupan yang sesungguhnya, yaitu bahwa kita hidup karena firman Tuhan. Yang kedua saudara, untuk lebih mengenal Tuhan. Kadangkala Tuhan mengizinkan masalah, kekalahan atau kegagalan, supaya kita dapat mengenal Tuhan dengan lebih dalam. Mungkin kita selama ini begitu cuek dan tidak mempedulikan tentang Tuhan. Kita merasa diri kita tidak memerlukan Dia. Situasi kekalahan atau kesulitan justru membuat kita mengalami dan mengenali Tuhan secara pribadi. Sama halnya dengan Ayub yang dalam Ayub 42 ayat 5 berkata, "Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau." Pengalaman kekalahan, kegagalan dan situasi kesulitan membuat kita lebih mengenal Tuhan. Yang ketiga saudara, lebih mengandalkan Tuhan. Kita perlu memahami saudara, bahwa kita ini hanyalah manusia biasa yang punya keterbatasan. Kita tidak berdaya tanpa Tuhan. Tuhan mau agar kita bersandar dan mengandalkan Dia dalam sepanjang perjalanan hidup kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali ke Amsal 24 ayat 16 ini. Di sini dikatakan, sebab 7 kali orang benar jatuh, namun ia bangun kembali. Tetapi orang fasik akan roboh dalam bencana. Ketika kita jatuh, gagal atau kalah, kita tidak akan terus terjatuh. Kita akan bangkit lagi, karena kita selalu beriman dan berpengharapan di dalam Tuhan. Kita akan tetap bersemangat, tidak akan menyerah dengan keadaan. Kita akan bertekun dalam doa, mencari pertolongan Tuhan, dan Tuhan akan menguatkan dan membangunkan kita kembali.
7 kali jatuh dalam ayat ini menggambarkan suatu keadaan kegagalan yang begitu sempurna. 7 merupakan simbol angka sempurna. Sebuah kegagalan yang sempurna kelihatannya akan menghentikan langkah dan semangat. Tapi sekali lagi di sini saudara kita melihat bahwa orang benar tidak akan menyerah. Ia akan bangun kembali karena kuasa pertolongan Tuhan. Saudara dan saya, kita adalah orang-orang benar yang hidup ditopang oleh tangan Tuhan. Kita tidak akan terpuruk. Kita tidak akan terus-menerus dalam kekecewaan, penyesalan atau duka cita. Tapi kita akan senantiasa bersuka cita dan beria-ria di dalam Tuhan yang selalu menopang kita. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah. Hadapi setiap situasi kekalahan, kejatuhan atau kegagalan dengan iman, semangat, dan pengharapan dalam Tuhan. Tuhan pasti akan memberikan kekuatan dan akan menolong kita senantiasa. Dalam Mazmur 37 ayat 23-24 dikatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Mari kita berdoa saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang memberikan kami sukacita, iman dan kekuatan, bahwa segala situasi, kesulitan, kegagalan atau kekalahan yang mungkin kami alami tidak akan membuat kami terus-menerus dalam kejatuhan, tapi kami akan bangkit sebab Tuhan menopang kami. Kami tidak akan berduka cita, tidak akan kecewa terus-menerus, tapi semangat kami akan bangkit kembali. Kami akan bersuka cita, bersorak-sorai di dalam Tuhan. Hidup kami ada dalam tangan-Mu. Engkau yang menopang kami Tuhan dan membangunkan kami kembali. Berkati kami ya Tuhan di sepanjang hari ini. Pimpin kami dalam segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah dalam semuanya itu kami senantiasa menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan, dalam persoalan, dalam keadaan sakit, penyakit, agar Tuhan Kau memberikan jalan keluar, nyatakan mujizat pertolongan-Mu, dan berikan kesembuhan dan kesehatan yang sempurna dari Tuhan. Kami bersyukur dan serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.